Kali ini kita akan share sebuah tips yang sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin saat ini belum bermanfaat, tapi saya yakin suatu saat pasti akan Bapak Ibu butuhkan, yaitu bagaimana tips untuk lolos wawancara pada seleksi guru penggerak ya. Jadi simak terus video ini sampai selesai biar teman-teman mendapatkan informasi selengkapnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat semua? Jumpa lagi di channel ini dan kali ini kita akan share ke teman-teman sekalian berkaitan sebuah alur rekrutmen yang menjadi saat ini lagi booming ya, lagi rame ya, terkait dengan guru penggerak ya, seleksi. Dan saat ini kebanyakan teman-teman banyak yang menanyakan bagaimana lolos untuk wawancara guru penggerak ya. Dan kita akan bahas lengkap di sini. Kalau teman-teman menyimak dari awal sampai akhir, saya doakan dan besar kemungkinan persentasenya 90% nanti bisa masuk ya. Nah, langsung saja teman-teman kita akan share di sini ya berkaitan dengan informasi tersebut. Jadi, beberapa saat lalu ya, telah dirilis ya hasil pengumuman tahap 2. Artinya, kalau sudah pengumuman tahap 2 berarti Bapak dan Ibu sekalian yang masuk tahap 2 ini ya boleh dikatakan lolos dan tinggal mengikuti pendidikan ya. Jadi statusnya masih calon guru penggerak ya mengikuti pendidikan. Nanti kalau lulus ya pendidikannya baru menyandang gelar guru penggerak ya. Begitu ya. Jadi walaupun lulus tahap 2 itu belum selesai ya, justru itu masih baru mulai ya, baru mulai. Tapi dengan kata lain ini sudah lolos seleksi untuk mengikuti progres berikutnya ya untuk guru penggerak. Nah, teman-teman sekalian, banyak sekali teman-teman yang kandas atau yang istilahnya terhenti ya pada langkah tahap seleksi kedua ini ya, di mana pada saat lalu ya, teman-teman sekalian seleksi tahap 1 telah diumumkan ya dari hasil esainya, kemudian di-share ya, hasilnya dan beberapa saat kemudian, beberapa bulan kemudian telah rilis ya hasil tahap 2. Namun ingin kami share ya, jadi ini berdasarkan pengalaman nyata ya, pengalaman dari, pribadi ya, teman-teman ya. Jadi perlu dipahami baik-baik ya terkait dengan proses ini. Yang pertama, miskonsepsi yang sering dialami di lapangan ya, ini berdasarkan pengalaman saja ya, pengalaman ya. Untuk Bapak Ibu sekalian yang menanyakan, "Oh, pertanyaannya apa saja? Pertanyaan apa apa saja?" Pertanyaannya itu berbeda-beda ya. Seorang asesor itu tidak mungkin pikirannya sama, "Oh, pertanyaan ini terus." Selalu akan berubah. Pertanyaannya itu selalu mobile sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan di awal, terkait dengan perkenalan dan seterusnya. Jadi prinsipnya wawancara itu adalah menggali informasi apa yang ada di dalam diri Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi itu digali, apa yang Bapak Ibu sampaikan nanti akan digali terus. Dan idealnya kalau Bapak Ibu sekalian itu tidak mengarang ya, itu real, ya real life ya, kehidupan nyata itu pasti bisa masuk Bapak Ibu, pasti aman ya. Jadi ceritanya akan runtut. Kalau Bapak Ibu sekalian mengada-ada, nah itu biasanya akan repot, kesulitan di situ ya, kesulitan mengarangnya ketika digali lagi, ditanya terus untuk menggali informasi lebih dalam. Sekali lagi wawancara itu ya, berdasarkan pengalaman yang sudah, kami lakukan ya, saya lakukan, itu menggali informasi lebih dalam ya, itu. Nah kemudian ada satu lagi pertanyaan, "Pak, apakah yang kita jawab harus sesuai dengan di esai?" Ya, di esai ketika teman-teman dulu seleksi tahap 1 itu. Nah jawabannya ya berdasarkan pengalaman ya, pengalaman saya itu tidak sesuai esai tidak jadi masalah ya, tidak sesuai esai tidak jadi masalah. Justru saya ketika menjawab, itu saya tidak melihat esai saya langsung cerita apa adanya, cerita omong saja dan tentu ada tips triknya ya yang akan kita bahas pada video ini ya. Jadi langsung saja teman-teman tidak berlama-lama mungkin teman-teman sudah nggak sabar ya. Oke, jadi sebenarnya teman-teman untuk unsur penilaian seleksi calon guru penggerak ini kan sudah ada ya, pada informasi rilis pengumuman resminya ya pada surat yang beredar ya. Kalau ini kita contohkan pada seleksi semua surat yang dirilis ya, pengumuman tahap 1 ya, semua tahap 1 pasti nanti di belakangnya akan ada unsur penilaian ya untuk seleksi calon guru penggerak ya, khususnya wawancara ini ya. Nah, khususnya wawancara. Nah, kita lebih fokus bahas wawancara karena yang paling banyak ditanyakan teman-teman adalah wawancaranya ya. Nah, ini yang pertama tujuan, misi. Nah, ini ya. Jadi tujuan atau misi Bapak dan Ibu sekalian itu kira-kira mau apa
ya ikut guru penggerak ini ya, ataukah sekedar ikut-ikut saja, atau mau jadi kepala sekolah ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali tujuan teman-teman berbeda-beda ya. Nah, di sini teman-teman ada semacam kisi-kisinya ya sebenarnya ini ya. Nah, ini menjalani panggilan hidup sebagai pengajar yang memberikan dampak positif secara luas baik bagi anak didik maupun lingkungan sekitar. Ya, ini. Jadi pertanyaan pertama biasanya akan menanyakan terkait dengan unsur yang pertama ini, kisi-kisi ini. Walaupun nanti realitanya kadang tidak semulus apa yang kita bayangkan, kadang dibolak-balik Bapak Ibu ya. Intinya Bapak Ibu pahami ya, oh ini mau bertanya tentang apa sih? Nah, kalau Bapak Ibu, oh ini tentang tujuan visi misi. Nah, tujuan misinya ya, untuk apa? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian harapannya bisa menjawab atau memberikan informasi kepada asesor sang penanya itu ya, jawab ya, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Dengan kata lain Bapak Ibu kalau bisa tidak jauh dari kisi-kisi ini, yaitu panggilan hidup sebagai pengajar yang memberikan dampak positif. Nanti bisa Bapak Ibu kembangkan ya, misalkan, saya bersemangat ingin mengembangkan kompetensi dan dari dalam diri saya sendiri ingin terus belajar ya untuk menyiapkan generasi masa depan, mendidik anak-anak atau murid saya menjadi lebih baik lagi, menjadi generasi yang gemilang. Itu contoh-contoh saja ya, terkait dengan tujuan misi. Nah, kisi-kisi yang berikutnya kita bahas cepat ya, soalnya kalau lama teman-teman biasanya bosan simak ya. Oke, membangun hubungan positif ya. Ini mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi pencapaian tujuan kerja sebagai pengajar ya. Jadi kata kuncinya adalah membangun hubungan yang positif ya. Jadi kalau kita lihat ya hubungan yang positif bisa saja nanti Bapak Ibu sekalian ditanya bagaimana atau kerjasama apa ya, kegiatan apa yang pernah Bapak Ibu jalin, yang pernah Bapak Ibu lakukan ya bersama dengan orang lain ya untuk menyelesaikan sebuah masalah ya mungkin bisa saja seperti itu ya. Tapi intinya kisi-kisinya ini ya, jadi Bapak Ibu sekalian harapannya bisa menunjukkan sebuah kompetensi yang menjelaskan di dalamnya ada intisari bahwa membangun hubungan yang positif. Bapak Ibu ada hubungan yang positif ya dengan teman-teman guru lain ya, di sekolah sendiri ataupun di sekolah yang lainnya ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian ada lagi daya juang, resiliensi. Nah, sebagai pengajar yang terus berupaya fokus, positif mencapai tujuan yang ingin dicapai ya. Serta bangkit kembali saat menghadapi kegagalan mencapai tujuan. Nah, ini jelas Bapak Ibu sekalian ya. Daya juang, resiliensi biasanya akan ditanyakan Bapak Ibu ya. Bagaimana misalkan Bapak Ibu menghadapi sebuah kegiatan atau aktivitas atau misalkan seleksi yang gagal itu bagaimana Bapak Ibu ya. Nah, harapannya tidak jauh dari sini Bapak Ibu ya, bangkit kembali. Intinya ya resiliensinya baguslah, daya juangnya menunjukkan bahwa Bapak Ibu memiliki daya juang yang tinggi, daya juang yang bagus. Kata kuncinya adalah seperti itu Bapak Ibu untuk daya juang ya. Jadi pertanyaannya bisa macam-macam. Sekali lagi pertanyaannya Bapak Ibu sahabat semua ya, pertanyaannya itu tidak ada yang baku, tidak ada yang, sama ya, satu orang dengan satu, yang lainnya. Ya, ini berdasarkan pengalaman saya ya, pengalaman karena ketika saya, eee, lihat ya di grup itu kan di Facebook ya, di YouTube kan banyak yang beredar. Setelah saya simak, setelah saya cek itu berbeda jauh ya, dari apa yang saya terima, apa yang saya dapatkan dari asesornya ya. Nah, dan tentu video ini masih aman ya, kita tidak membocorkan ya, karena kita membahas sesuai dengan kisi-kisi yang ada di sini. Ya, aman ya? Aman, karena sifatnya membocorkan itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin melihat video-video yang membocorkan ya, nah itu sebenarnya tidak baik ya, itu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mengikuti apa yang kami share di sini tentu seperti yang kami sampaikan di awal, 90% pasti masuk ya. Kemudian inisiatif untuk mengambil tindakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu inisiatif ini ya, inisiatif itu apa sih? Inisiatif itu sebuah kecerdasan atau ide dengan cepat sigap ketika terjadi sesuatu atau terjadi hal ya yang terjadi pada Bapak Ibu. Ya, sebagai pengajar yang bertindak segera untuk mencapai tujuan, melakukan tindakan untuk meraih sasaran, melampaui persyaratan umum, bersikap proaktif dan mandiri. Jadi, kata kuncinya di sini adalah inisiatif ya dan segera ini, segera. Jadi ini bisa saja pertanyaannya ya, inisiatif bagaimana Bapak Ibu kalau terjadi kasus ini? Atau mungkin Bapak Ibu diminta untuk menceritakan sebuah kondisi ya, kira-kira tindakan Bapak Ibu sebagai seperti apa? Ya kuncinya Bapak Ibu bisa menceritakan ya
pengalaman Bapak Ibu yang pernah dilakukan sebuah inisiatif yang luar biasa yang paling bagus, yang menurut Bapak Ibu sigap ya, sigap bertindak segera, itu ya. Yang berikut pembelajaran berkelanjutan. Nah, ini jelas ya. Jadi pembelajaran berkelanjutan ini Bapak Ibu ikut pelatihan-pelatihan ya, kemudian ikut workshop, webinar dan lain sebagainya. Dan tentu harapannya ini harus ada impact-nya atau ada dampaknya kepada siswa ya. Jadi tidak hanya Bapak Ibu ikut pelatihan, ikut sana, ikut sini, tapi tidak ada efeknya. Nah, harus Bapak Ibu siapkan dari sekarang, misalkan Bapak Ibu sekalian ikut pelatihan apa, misal pelatihan Google Workspace, pelatihan belajar ID ya. Nah, berarti tinggal Bapak Ibu ceritakan, "Oh, saya manfaatkan untuk mengenalkan anak-anak tentang akun belajar ID. Saya ajak anak-anak untuk menggunakan akun belajar ID untuk mencoba menyimpan data secara digital dan lain sebagainya," ya. Jadi harus ada impact pembelajaran yang kelanjutan. Lalu mengembangkan orang lain Bapak Ibu. Nah, mengembangkan orang lain ini jelas ya. Jadi melibatkan diri dan berkomentar dalam proses mengembangkan perilaku, keterampilan atau pengetahuan spesifik yang diberikan oleh coach. Ya, coach ini adalah orang yang dilatih ya, bisa anak didik, rekan kerja, pengajar, orang lain. Jadi Bapak Ibu akan ditanya juga ya. Nah, pertanyaannya sekali bermacam-macam. Apakah Bapak Ibu pernah mengembangkan orang lain ya seperti ini, seperti kisi-kisi ini? Bisa saja lurus-lurus seperti itu ditanya dan harapannya Bapak Ibu silahkan ceritakan pengalaman Bapak Ibu kalau ada ya pasti adalah minimal siswa lah mengembangkan orang lain ya. Misalkan mengembangkan anak-anak ketika akan lomba ya, akan lomba dikembangkan, dilatih ya. Kemudian mengembangkan guru ya, guru rekan kerja, mengajari menggunakan alat-alat IT dan bagaimana ya. Nah, berikutnya ya, eee, ini yang kelak menunjang untuk sukses di masa depan. Berarti kata kuncinya sukses di masa depan, berarti ending-nya seperti apa ya? Nah, kalau bisa ya cari Bapak Ibu pengalaman yang sukses di masa depan ya, terkait dengan mengembangkan orang lain ini, ya. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, kematangan etika. Nah, kematangan etika adalah kapasitas diri pengajar yang menunjukkan kematangan emosi dalam berkarya melalui keterbukaan, kejujuran, ya, dan berperilaku dengan kebijaksanaan serta kasih sayang selaras ya. Ini bisa saja Bapak Ibu ditanya sebuah kasus kondisi ya yang melibatkan terkait dengan tindakan Bapak Ibu, perilaku Bapak Ibu, etika Bapak Ibu seperti apa. Tentu Bapak Ibu ketika menjawab harus sesuai dengan ini kematangan emosi ya, keterbukaan, keterjujuran, berperilaku dengan kebijaksanaan ya, serta kasih sayang harus sesuai dengan itu Bapak dan Ibu ya. Itu. Lalu pengambilan keputusan. Nah, ini penting ya, pengambilan keputusan ini sebagai pengajar yang mampu mengidentifikasi, yang memahami masalah serta peluang dalam berkarya dengan cara mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan dan informasi kuantitatif ya, memilih tindakan terbaik dengan menetapkan kriteria keputusan yang jelas, menghasilkan dan mengevaluasi alternatif dan seterusnya seterusnya ini ya. Intinya Bapak Ibu dalam mengambil keputusan itu ya, ini keputusan tepat waktu mengambil tindakan yang konsisten dengan fakta atau kendala yang tersedia serta mengoptimalkan konsekuensi yang mungkin muncul. Ya, intinya sebuah problem masalah yang Bapak Ibu hadapi, ya, Bapak Ibu bisa memutuskan sebuah keputusan yang paling tepat, paling baik yang bisa memunculkan atau mengoptimalkan, eee, sebuah keputusan itu yang terbaik lah dan konsekuensi atau dampak, negatifnya kalau bisa tidak ada atau bahkan sangat minim begitu, ya. Jadi begitu pengambilan keputusan. Jadi ini sudah cukup jelas ya mulai dari tujuan, hubungan positif, daya juang, inisiatif, berjalan berkelanjutan, mengembangkan orang lain, kematangan etika, pengambilan keputusan, ya. Jadi ada 8 ya unsur penilaian ini. Kalau Bapak Ibu sering belajar untuk menggali ini ya, saya yakin ya 90% pasti lulus Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini sangat, transparan sekali, sudah jelas ya sebenarnya di dalam, alur rekrutmen ini kalau Bapak Ibu bisa membaca dengan baik ya, mengikuti dengan baik, ya pasti lulus ya Bapak Ibu ya. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian, jadi video ini sekali lagi bukan sebuah bocoran tapi sebuah tips trik bagaimana Bapak Ibu ke depan, bisa mempersiapkan lebih baik ya. Jadi ini salah satu referensi dan tentu saya ceritakan bukan hanya omong saja berdasarkan pengalaman ya. Itu saja, simak video kami yang lain, ada banyak video yang bermanfaat dan tutorial. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.